Lituania terseret konflik Donbas masih digempur. Pada hari ke-117 invasi Rusia ke Ukraina, Senin 20 Juni 2022, Lituania ikut tegang dengan Rusia dan pertempuran di wilayah Donbas terus berlanjut. Sementara itu, di luar medan perang Rusia-Ukraina, ekspor minyak dari Rusia ke Cina naik 55% yang membantu Moskwa mengatasi kerugian akibat sanksi. Kemudian pengajuan Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan NATO juga masih dibahas. Dikutip dari AFP, berikut adalah rangkuman hari ke-117 perang Ukraina versus Rusia. 1. Rusia mengintensifkan pertempuran. Rusia meningkatkan serangannya di wilayah Kharkiv dan Donetsk, Ukraina. Setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa kemungkinan pertempuran akan meningkat menjelang keputusan Uni Eropa tentang tawaran Kiev untuk masuk ke blok tersebut. Pertempuran juga berlanjut di Severodonetsk, kota industri utama di timur. Ukraina mengatakan mereka kehilangan kendali atas desa Metyolkine dan yang berdekatan dengan kota tersebut. Pasukan Moskwa terus menggempur Ukraina Timur selama berminggu-minggu untuk merebut wilayah industri utama Donbas. Setelah dipukul mundur dari bagian lain negara itu setelah invasi Rusia dimulai pada 24 Februari 2022. Sergei Gaidai, gubernur regional Luhansk, juga mengatakan di media sosial, pabrik kimia Azot di Severodonetsk, lokasi ratusan warga sipil dikatakan berlindung terus-menerus ditembaki oleh pasukan Rusia. Ekspor minyak dari Rusia ke Cina naik. Ekspor minyak dari Rusia ke Cina naik 55% pada Mei, menurut data Bea Cukai terbaru. Kenaikan ini turut mengimbangi kerugian dari sanksi Barat atas invasi Rusia ke Ukraina. Negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu mengimpor sekitar 8,42 juta ton minyak dari Rusia bulan lalu, melebihi impor dari Arab Saudi. Pekan lalu, Presiden Cina Xi Jinping meyakinkan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang dukungan Cina untuk kedaulatan dan keamanan Rusia. Beijing juga dituduh memberikan perlindungan diplomatik untuk Moskwa dengan mengecam sanksi Barat dan penjualan senjata ke Kiev. 3. Lituania terseret konflik. Rusia mengancam akan membalas Lituania yang secara terbuka membatasi transit kereta api barang-barang yang disanksi Uni Eropa ke eksklave Kaliningrad di Moskwa yang terjepit di antara Lituania dan Polandia. Rusia berhak mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan nasionalnya jika transit kargo dari Kaliningrad ke seluruh negara melalui Lituania tidak segera dipulihkan sepenuhnya, kata Kementerian Luar Negeri Rusia. Lituania pekan lalu mengumumkan bahwa mereka melarang transit kereta api barang yang dikenakan sanksi Uni Eropa dari daratan Rusia ke Kaliningrad. Bukan Lituania yang melakukan. Ini sanksi Eropa yang mulai berlaku sejak 17 Juni, kata Menteri Luar Negeri Lituania Gabrielius Landsbergis kepada wartawan di Luxembourg Senin 20 Juni 2022. 4. Pengajuan Swedia dan Finlandia gabung NATO masih dibahas. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg bertemu dengan perwakilan dari Finlandia, Swedia, dan Turki untuk berusaha membuat kemajuan dalam pengajuan keanggotaan negara-negara Nordik itu menjelang pertemuan puncak minggu depan. Saat ini Turki masih belum menyetujui jika Finlandia dan Swedia gabung NATO. Turki menuduh Finlandia dan Swedia menyediakan tempat yang aman bagi Partai Pekerja Kurdistan yang terdaftar sebagai kelompok teroris oleh Turki dan sekutu baratnya.